Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Infra? Jumpa lagi bersama saya di Ayos Carlos Channel. Di belakang saya adalah gerbang tol Telaga Asih yang terletak di Cibitung. Saya mau cerita apa? Saya mau cerita sebetulnya ini lagi heboh ya, multi lane free flow ya. Transaksi di jalan tol tapi tanpa menggunakan kartu. Nah, tapi masalahnya sampai detik ini masih belum jelas kapan realisasi itu. Nah, sekarang saya ingin coba, kira-kira kalau misalnya saya transaksi menggunakan kartu, mungkin orang juga sudah tahu bagaimana bertransaksi menggunakan kartu, tapi mungkin nggak pernah ngeh berapa detik gitu kan ketika kita ngetap. Nah, kita tahu kan multi lane free flow atau nirsentuh itu diharapkan memperlancar transaksi di gerbang tol. Nah, karena itu masih belum jelas, kita pengen tahu lagi nih gitu kan, setelah sekian lama gitu kan transaksi menggunakan kartu, tapi kita nggak pernah tahu persis berapa detik sih kira-kira kalau kita menggunakan kartu itu. Nah, sekarang saya akan masuk di pintu tolnya milik grup Pelindo, dan nanti saya akan coba ke arah Jakarta Cikampek milik Jasa Marga, dan nanti akan saya coba juga ke arah Bandung, salah satu operator milik Yusuf Hamka. Kita coba dulu ya. Oke, ikuti saya ya. Oke, mobil kita mainkan. Kita mulai masuk ke gerbang tol Telaga Asih. Ya, kita tahu Telaga Asih itu adalah operatornya CTP. Ya, itu anak usahanya dari Pelindo gitu kan. Ini kita akan coba masuk dulu. Kita akan transaksi di gerbang tol ini. Ini gerbang tol dioperatori oleh CTP. Kita cek berapa lama kita ngetap di jalan tol ini ya. Harganya itu 6.500, panjangnya sekitar 2,6 km sampai nanti ke milik Jasa Marga. Kita hitung ya. 1 2 detik. Ya, jadi kita ngetap tadi di gerbang tol Telaga Asih gitu kan. Durasinya sekitar 2 detik ya. Tap chat 2 detik. Nah, ini nanti kita nyambung ke gerbang ke jalan tolnya milik Jasa Marga, yaitu Jakarta Cikampek existing yang biasa kita lewatnya. Nah, ini ke depan ini kita melintasi jalan tol Cibitung Cilincing ya, Cibitung Junction. Nanti akan koneksi ke jalan tol Jakarta Cikampek. Nah, nanti kita akan ngetap lagi nih. Kita ngetap lagi berapa lama durasi ketika kita akan ngetap. Sebenarnya pasti banyak yang nanya nih, ngapain lu sih kayak gini-ginian? Enggak, kita pengen tahu. Dari tahun lalu kan pemerintah bilang katanya mau ada transaksi jalan tol tanpa sentuh. Wah, itu dari bertahun-tahun sebelumnya sudah cerita gitu kan. Tapi realisasinya sampai sekarang belum jelas nih gitu kan. Karena harapannya dengan adanya transaksi sentuh ini gitu kan, harapannya ketika mobil lewat ya itu nggak menimbulkan kemacetan. Tapi dengan yang ada aja sekarang nih, kira-kira mampu mengurangi nggak sih? Jadi ngetap jalan. Kalau saya pribadi, pengguna kendaraan pribadi, sangat membantu dengan ngetap itu. Tapi dengan adanya nanti itu nirsentuh itu, berapa persen ininya mengurangi kepadatannya? Nah, itu yang kita belum tahu sebetulnya secara fakta di lapangan gitu kan. Oke, sekarang kita ini di jalan tol Cibitung Cilincing ya. Kita nanti akan bablas ke arah Jakarta Cikampek, karena niatnya kita tuh akan menuju ke Bandung. Mau ngecek jalan tol, sekalian kita pengen tahu sekarang tarifnya berapa, terus kondisi jalannya, kemantapannya gimana gitu kan. Kalau kita tahu harga tol itu kan ditentukan oleh salah satunya adalah kemantapan jalan tol. Oke, Sobat Infra. Oke, sekarang kita sudah mau masuk ke jalan tol di interchange ya. Kita akan masuk ke jalan tol milik Jasa Marga. Kita akan connecting langsung ke sana gitu kan, dan kita akan transaksi. Tadi kita coba di sana untuk kita ngetap di gerbang tol Telaga Asih ya, miliknya Pelindo itu atau CTP itu sekitar 2 detik. Nah, kita pengen tahu nih kalau misalnya transaksi di Jasa Marga di Jakarta Cikampek ini berapa lama? Kita cek dulu nih. Oke. Berapa lama kita transaksi di jalan tol ini? Oke, kita akan coba dulu. 1, 2,
3. Pas. Berarti 2 detik. Mirip-mirip ya. Jadi tadi saya transaksi di di jalan tol Jasa Marga ya, tepatnya di ruas Jakarta Cikampek arah Bandung gitu kan. Transaksinya tadi sekitar 2 detik. Jadi sama nih ruas tol milik CTP ya, termasuk punya Jasa Marga ini sama. Nah, nanti di Bandung kita akan coba melintas di ruas milik punyanya yang lagi ngetren ini, Pak siapa? Yusuf Hamka. Nah, kita nanti akan coba di gerbang tolnya Hamka, tepatnya di Soreang ya, yang ke arah Bandung dan Ciwidey sana. Kita pengen tahu kira-kira transaksinya berapa lama, kita cek. Nah, sekarang kita nikmati dulu perjalanan menuju Bandung. Kita sekarang melintas di tol Jakarta Cikampek seperti yang terlihat di depan saya itu ya. Ini kondisi terkini bagaimana tol Jakarta Cikampek. Kalau saya monitor di perjalanan ini, tepatnya di KM 25 mulus sisi kanan, paling kanan ya, tapi di lajur 2 itu ya begini, jadi tambal sulamnya itu masih terasa gitu ya. Sisi kiri juga begitu, masih terasa. Jadi sebetulnya saya nggak paham juga sih ini perbaikan yang dilakukan oleh Jasa Marga ini, pertimbangannya apa kok masih ada gelombang-gelombang segala macam gitu. Harusnya kan nggak gitu. Sementara kita sebagai konsumen ini adalah kita membayar ya kan, dan yang diharapkan adalah kenyamanan yang kita inginkan gitu kan ya. Tapi ya itu bisa ditanyakan kembali gitu ya. Oke, sekarang kita nikmati perjalanan kita menuju Bandung ya. Kita akan melintasi dulu Jakarta Cikampek ini. Ini sekarang pukul 11 siang ya, arah Bandung. Mudah-mudahan sih tidak macet ya. Kalau saya lihat di map itu, kalau saya titikin langsung ke exit tol Soreang itu, estimasi saya di pukul 12.36 menit estimasinya. Berarti sekitar setengah 1 saya sampai sana gitu ya. Mudah-mudahan tidak mendadak ada kemacetan, dan termasuk tidak mendadak juga kita ngeres di tempat makan terlalu lama gitu kan. Biasanya kan ya, semakin lama kita ngeres, semakin lama kita isi bensin, semakin lama kita makan, itu semakin lama. Oke Sobat Infra, saya gas dulu ya ke Bandung. Thank you. Tol masih milik Jasa Marga ya. Kita akan coba lagi berapa lama kita akan ngetap gitu kan. Tadi kita coba di sini ngetap, dan di Kalihurip ya kita coba gitu kan, berapa lama kita akan melakukan tapping gitu ya. Lagi-lagi tapping itu untuk transaksi ya di sini. Oke, kita akan masuk di gerbang tol Tunai ya. Kita akan ngetap ya. Kira-kira berapa lama proses ngetap itu berlangsung. Nah, dari tadi Cibitung sampai sekarang tarifnya itu untuk golongan 1 27.000 ya. Udah naik ya, dulu 20.000, sekarang 27, naik 7.000. Belum lama ini naiknya nih. Oke, kita ngetap sekarang ya. Kita tap. Oke, 1 2 3. Oke, 3 detik. Betul ya? Manualnya 3 detik. Nggak tahu, nanti kita lihat kalau dari stopwatch itu berapa detik, tapi kalau dari manual tadi saya menghitung itu 3 detik. Berarti ada perbedaan nih dari yang pertama ya, yang di gerbang tol milik CTP, terus Jasa Marga di Jakarta Cikampek ya, di Cibitung 2 kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini tadi di Kalihurip
3 detik, terpaut sekitar 1 detik ya perbedaannya. Ya masih relevan sih ya, nggak terlalu jauh untuk perbedaannya gitu. Oke, ini sekarang sudah masuk di tol Cipularang, dan Cipularang ini berbeda dengan tol tadi Jakarta Cikampek maupun tol milik CTP itu Cipinang karena ini hanya ada 2 lajur ya. Hanya ada 2 lajur di depan nih, lihat dulu ya, ada hanya 2 lajur. Jadi ya kalau posisi ramai di weekend segala macam ini ya padatnya luar biasa mungkin ya kalau misalnya ada insiden di depannya sana. Makanya hanya 2 lajur seperti ini ketimbang tadi di Jakarta tol Cikampek. Oke, kita lanjut lagi. Kita sudah masuk tol Cipularang dan nanti akan nyambung tol Padalenyi dan nanti kita akan nyambung ke tol Soroja. Oke, Sobat Infra, kita lanjut ya. Oke, kita sudah sampai di gerbang tol Soreang ya. Gerbang tol Soreang itu adalah miliknya Babah Alun atau miliknya siapa namanya Bang? Yusuf Hamka. Jadi tol ini tadi nyambung dari tol Padalenyi terus masuk ke tol Soroja, Soreang Pasir Koja. Udah lama kita ngelewat sini, kira-kira berapa ya tarif tolnya? Dan yang pasti kita mau ngetap ya, ngetap ini pembayarannya sistem tertutup. Kira-kira dikenakan berapa nih untuk golongan 1 dan tappingnya berapa? Jadi ada 3 operator jalan tol tadi ya, ada CTP, Jasa Marga, terus ini punyanya Babah Alun. Jalan tolnya kita lihat agak panjang sih tadi dari Padalenyi itu. Jadi untuk golongan 1 itu dari Kalihurip Utama itu sebesar 58 kalau nggak salah ya. Ini 58.000. Kita coba tapping 1 2 3. Oke, 58.000. Oke, 3 detik untuk proses tappingnya tadi. Oke,
Oke, 3 detik. Jadi intinya sama nih, kita merapat dulu ke kiri nih. Oke, sekarang kita udah sampai di exit tol Soreang gitu. Mungkin bisa diarahkan lurus ini. Lurus ini kita ke arah Ciwidey. Ya kan? Ciwidey terus ke kiri nanti kalau nggak salah tuh bisa ke mana? Mana ya? Saya lupa. Pokoknya itulah. Jadi kesimpulannya adalah tadi kita berangkat dari Cibitung, terus melintasi tolnya CTP, terus tadi nyambung dengan tol Jakarta Cikampek, terus lanjut sampai Cilenyi, Cipularang, Padalenyi, terus nyambung ke sini Soreang. Jadi 3 operator jalan tol itu untuk tappingnya sendiri itu 3 detik, kurang lebih 3 detik. Jadi sama, jadi ada 3 operator itu kita coba tapping rata-rata 3 detik. Ya sebenarnya ini sih mengulas lebih lagi gitu kan, karena kita tahu kemarin tuh MLFF ya, Multi Lane Free Flow itu digaungkan, harapannya sih biar lebih cepat lagi, cuman belum jelas nih gitu kan. Tapi apapun itu yang penting kalau itu yang sekarang sih menurutnya udah oke. Karena apa? Kartu yang kita tap ini, kartu ini multifungsi juga, selain buat bisa nge-tap tapi bisa buat jajan juga di Indomaret sama tempat-tempat lain tuh. Pokoknya sih sementara pakai ini oke lah. Oke, sementara gitu dulu aja ya, karena kita ini mau melanjutkan perjalanan gitu kan. Next kita akan sambung lagi. Kira-kira apa nih yang menarik di jalan tol? Kayaknya nanti ada beberapa hal yang mungkin teman-teman Sobat Infra yang kita ulas lagi terkait dengan apa itu jalan tol gitu kan. Banyak hal nanti kita sampaikan. Oke, terima kasih Sobat Infra. Sampai ketemu.